Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia selalu. Dilindungi oleh Hyang Maha Agung, Hyang Maha Suci, Hyang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita di masa lalu, yaitu mengenai mengolah pernafasan. Untuk apa? Satu, untuk memperkuat paru-paru kita. Kedua, untuk menguatkan dan melenturkan bagian diafragma kita atau memperbesar diafragma di bagian antara perut bawah dengan bagian dada. Fungsinya untuk apa? Ya tentu saja untuk kesehatan. Kita tidak bicara yang aneh-aneh dulu ya. Kita bicara kesehatannya saja dulu. Karena banyak kasus orang bernafas biasa saja, kadang-kadang lupa. Iya, banyak sekali orang yang lupa. Coba kalau diingat-ingat lagi. Hari ini saja, ingat nggak bahwa kita sedang bernafas? Tentu ada sebagian yang ingat, ada sebagian yang tidak ingat. Jadi melakukan kegiatan lupa bahwa segala perilaku kita, jangankan perilaku, pikiran, bahkan niat pun, kalau tidak bernafas ya bagaimana mau berniat, bagaimana mau berpikir, ya apalagi melaku. Nah, dalam hal ini tentu juga ada kaitannya, mudah-mudahan ya, ada kaitannya dengan pertahanan diri kita ketika kita terserang pandemi ini atau persoalan COVID yang selalu kasusnya adalah menyesakkan. Persoalan nafas itu bukan persoalan baru. Sudah sejak miliaran tahun manusia dan segala isi semesta ini bernafas dengan caranya masing-masing. Seperti halnya ikan. Ikan bernafas dengan caranya sendiri. Pohon bernafas juga dengan cara sendiri. Ya demikian juga dengan kita. Ingat, bumi ini berubah. Manusia membangun peradaban. Karena apa? Karena bernafas. Kalau nggak nafas, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini juga sama. Nah, latihan ini dibutuhkan agar kita betul-betul mampu menjadi orang yang tangguh. Dan kadar oksigen di dalam darah kita menjadi terus terpenuhi. Atau bilanglah saturasi oksigennya mencukupi untuk kebutuhan hidup kita. Kebayang oleh Anda semua dengan nafas yang biasa saja yang tanpa disadari ya bekerjanya, semua berubah, kehidupan berubah, teknologi berubah, peradaban berubah, bahkan perilaku manusia pun berubah. Itu dengan nafas biasa. Kebayang kalau kita melakukan olah dan melatih nafas ini setiap hari. Kasih waktu. Mungkin ya 5 menit lah. Apa sih susahnya 5 menit ya? Tidak ada waktu khusus. Tapi kalau mau dilakukan secara khusus, jauh lebih baik. Kalau mau sambil berkegiatan sehari-hari pun boleh. Tidak ada pantangannya. Buktinya apa? Tidur bernafas, bekerja bernafas, berjalan bernafas, dan lain sebagainya. Semua karena kita bernafas. Tanpa nafas, kita tidak akan pernah bisa hidup. Maka inti kehidupan adalah bernafas. Begini caranya. Ada 2 yang kita pakai. Yang biasa, yang secara umum, itu kan pakai hidung. Jadi nafas, ini kayak sekarang saya bernafas biasa. Menggunakan hidung gitu.
keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, sekarang tahap pertama adalah coba mampu membedakan menarik nafas lewat hidung dan menarik nafas lewat mulut. Ya, caranya begini. Sampai penuh. Lalu tahan sebentar, lalu buang. Sekarang coba lewat mulut. Tahan. Ini saya masih sedang menahan, tapi saya masih bisa berbicara. Berbeda kalau saya menggunakan hidung. Kalau menggunakan hidung saya pasti nggak bisa bicara, karena bocor. Sekarang kita buang. Mengerti? Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan 2. Ya, ingat 50% hidung, 50% dengan mulut. Jadi, tarik. Ingat, jangan terburu-buru ya. Jangan ingin cepat bisa. Karena ini membutuhkan latihan. Berlatih terus, kalau enggak bukan apa-apa. Biasanya kepala nanti agak terasa pusing. Kalau sudah berlatih seperti itu, nanti nggak akan pusing. Nyaman sekali. Dan biasanya bagian tubuh kita ini terasa padat sekali. Dari mulai dada sampai ke bagian di atas pusar, itu rasanya penuh, padat gitu. Nah, kalau ini dilatih terus ya, ini perlu diulangi nggak ya? Perlu diulangi sedikit ya. Nih. Ingat, buang sampai habis. Saya tidak akan ceritakan apa nantinya gitu. Tapi tidak ada satupun orang mati karena bernafas. Ya kan? Nggak ada. Orang mati karena bernafas itu nggak ada. Orang mati karena tidak bernafas itu semuanya juga begitu. Jadi nggak ada orang melatih nafasnya kemudian mati atau jadi kacau, itu nggak ada. Asal tidak memaksakan diri dan tidak ngotot. Tenang sekali. Jangan terburu-buru. Nah, jadi pernafasan ini sebetulnya merupakan pernafasan lanjutan tentang nafas. Tahan, lalu buang menggunakan mulut. Tahan, lalu tarik lagi lewat hidung. Tahan, lalu buang lewat mulut. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, yang tadi, menggunakan hidung, menggabungkan antara menarik nafas lewat hidung dan menarik nafas atau udara lewat mulut. Nanti ada lagi yang lain, masih banyak. Sabar ya. Yang ke-1 dilatih dulu. Yang pertama itu latih terus, jangan terburu-buru. Semoga manfaatnya atau gunanya
itu betul-betul bisa dirasakan secara langsung. Tubuh kita akan menjadi agak panas. Bukan demam, bukan. Memanas tubuhnya. Ingat, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan ingin cepat bisa. Semua menjadi bisa karena terlatih. Karena melalui sebuah proses panjang. Dan ini boleh dibagikan kepada siapapun. Kepada anak-anak juga boleh. Tapi ingat, tidak ada pemaksaan ya. Dipaksa ditahan nafasnya gitu sampai gitu, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak orang buang air besar. Itu nggak boleh. Relax, tenang, nyaman, tentram. Nikmati dan rasakan keluar masuknya udara, hormatilah yang membuat diri kita hidup. Semoga berguna untuk menyehatkan diri kita sendiri, lalu cobalah berbagi kepada yang lain. Kata kuncinya ingat, ung, ong, ah. Ung, ong, ah. Rahayu, rahayu, rahayu.